Haleluya. Saudara siap dengan firman Tuhan? Saudara tahu bulan ini selama 5 minggu kita akan berbicara tentang siapa? Saudara sudah bosan dengan Ayub? Ya, ada yang bilang, aduh Ayub lagi. Merasa dibangkitkan penderitaannya. Saudara-saudara, sesudah ini saudara happy, pasti saudara akan menderita lagi. Bukan saya mengutuk atau saya menubuatkan. Dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang langgeng. Amin. Happy, ya boleh sesaat, tetapi saudara tahu happy kita, sukacita kita, kebahagiaan kita akan selamanya di surga nanti. Amin. Itulah pengharapan kita yang terberkati, pengharapan kita yang sudah pasti. Umat Tuhan percaya katakan? Amin, itu sudah pasti saudara. Saudara, kita memulai di dalam firman Tuhan minggu pertama, mengapa orang benar menderita? Masih terngiang-ngiang. Saudara mengatakan, iya ya, saya ngikutin Tuhan, rajin ke gereja, bayar perpuluhan, taat kepada Tuhan, tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu. Tetapi kadang-kadang saya mengalami hal-hal yang tidak saya sukai. Orang tiba-tiba menghina saya, orang-orang tiba-tiba memfitnah saya. Ya, mengapa orang benar menderita? Ya, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua minggu lalu Ibu Nurul membawakan firman Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa kita sampai bertanya? Mengapa? Timkai ya, Timkai. Berkeluh kesah. Kita belajar dari pasal ketiga kitab Ayub, di mana Ayub berkeluh kesah kepada Tuhan. Ya. Saudara, kapan terakhir saudara berkeluh kesah kepada Tuhan? Atau saudara berkeluh kesah kepada orang-orang? Datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan siap menerima semuanya. Amin. Haleluya. Hari ini kita masih meneruskan kitab Ayub. Hari ini kita berbicara dalam kitab Ayub pasal ke-28. Ya, dari pasal ketiga kita selesai kemarin, ya, berbicara tentang keluhan Ayub. Saudara, Ayub tahu kehidupan nanti penuh pengharapan. Ketika dia mengalami penderitaan, bukan dia mau bunuh diri, bukan dia mau menghabiskan hidupnya, tetapi dia hanya komplain, Tuhan, ngapain saya lahir sampai hari ini tetapi harus mengalami penderitaan hari ini. Itu perkataan Ayub. Saya tahu di sana Tuhan lebih baik saya nggak usah dilahirkan. Saya di surga, saya tahu, saya hidup bersama penguasa-penguasa di sana, ada emas, ada perak, dia tahu kehidupan sesudah kematian. Tetapi ketika dia menghadapi penderitaan, dia maunya di sana, tidak mau di sini. Sama seperti kita. Tetapi Ayub tidak sampai membunuh diri, saudara. Tidak ada pikiran membunuh diri. Karena dia beriman. Dia tahu Tuhan sedang memegang hidupnya, cuman dia bingung dan banyak pertanyaan. Sama dengan kita, betul? Kadang-kadang nggak tahu apa, nggak tahu kenapa, nggak tahu dari mana. Pokoknya saya menderita. Tuhan lebih baik pulang ke surga. Tapi saya percaya orang percaya ini tidak pernah punya pemikiran bunuh diri. Amin. Kita hanya tahu di sana nanti ada kebahagiaan kekal, sukacita kekal, damai sejahtera kekal. Amin. Itulah pengharapan terberkati. The blessed hope. Ya. Saudara, hari ini kita berbicara tentang Ayub 28. Ayub 28 ini setelah Ayub 3 terjadi pembicaraan, perdebatan antara Ayub dengan teman-temannya. Ya. Kita ayat pasal 3 kita melihat Ayub duduk, merenung, mengeluh, teman-temannya datang 3 orang. Dan kemudian ada lagi Elihu datang 4 orang. Mereka duduk bersama selama 7 hari. Kemudian Ayub mengatakan di dalam pasal ketiga. Nah, dari pasal ketiga sampai pasal 27 itu pembicaraan. Kalau saudara baca di rumah itu perdebatan. Ayub ngomong, temannya ngomong, Ayub ngomong, temannya ngomong. Ya, perdebatan. Intinya hanya mencari Timkai. Mengapa orang benar menderita? Mengapa Ayub yang dikenal orang benar, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, mengalami penderitaan? Hanya itu toh omongannya. Dan kemudian bolak-balik ngomongannya, sampailah kita ke pasal 28. Nah, saudara, pasal 28 ini adalah inti daripada kitab Ayub. Pasal 28 adalah inti daripada kitab Ayub. Kalau saudara baca pasal 28, itu bentuknya puisi yang begitu indah. Memang kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya tidak terasa. Harus bahasa aslinya. Bentuknya puisi, namanya puisi hikmat.
Nah, di pasal 28 ini, itulah adalah hikmat di sana kita akan temukan. Sudah, tetapi sebelum pasal 28, saya ingin simpulkan, antara pasal 3 sampai pasal 27 itu adalah pembicaraan perdebatan antara Ayub dan 3 temannya. Untuk mencari mengapa penderitaan Ayub, mengapa orang seperti Ayub menderita. Kita lihat 3 orang, Elifaz, Bildad, dan Zofar. Nah, apa yang dikatakan Elifaz? Perlu saya ingat, Elifaz, Bildad, dan Zofar ini seperti orang Majus, orang pintar, orang hikmat dari timur. Mereka datang untuk memberikan kekuatan, menghibur Ayub. Tapi ujung-ujungnya Ayub tidak mendapat penghiburan. Ya, kita lihat Elifaz, boleh tampilkan slide-nya. Elifaz, dia adalah yang tertua. Ya, dan pertama kali berbicara, 3 kali dia berdialog dengan Ayub. Dia menyerukan intinya Ayub untuk, hey please bertobat. Ucup bertobat, kamu pasti sesuatu. Elifaz karena dia lebih tua, dia berdasarkan pengalamannya. Berdasarkan pengalamannya. Saudara ketika lihat 3 orang ini, saudara pasti bertemu dengan orang itu. Dia ingin katakan pada dasar hal-hal buruk terjadi pada orang jahat. Ya, seperti kita suka ngomong gitu ya, berdasarkan pengalaman hidup kita. Saudara pikir ya, nanti saya lakukan ini jahat, saya pasti mendapatkan hukumannya. Selalu itu hikmat manusia berdasarkan pengalaman. Itu apa yang dikatakan Elifaz kepada Ayub. Teman yang kedua, Bildad. Nomor 2 tertua. Ya, ngomongnya nomor 2 juga. Tapi 3 kali dia berdialog dengan Ayub. Dia menyerukan kepada Ayub untuk berhenti bicara. Sausengah. Bertobat. Ayub sudah 3 kali ngomong sama Elifaz. Akhirnya Bildad bilang, diamlah. Bertobat. Dia hanya berdasarkan tradisi dan pengetahuan bahwa hal-hal buruk terjadi pada orang jahat karena keadilan Tuhan. Nggak salah kan? Betul kan? Hikmahnya ada di sana. Tetapi berdasarkan tradisi dan pengetahuan. Yang pertama berdasarkan pengalaman. Saudara punya pengalaman, saudara ketemu orang yang lebih tua, mentor saudara. Punya pengalaman seperti itu, seperti Elifaz atau Bildad. Yang ketiga, Zofar yang paling muda. Berbicara terakhirlah ya, etika. Cuma bicara 2 kali berdebat. Dia menyuruhkan Ayub, berhenti membuang-buang waktu, berhenti bicara, bertobat karena kamu tidak bisa menipu kami. Karena dia sudah mendengar 6 kali pembicaraan antara Ayub dan Bildad dan Elifaz. Pada dasarnya, Zofar ini berdasarkan dogmatik. Dogma. Hal-hal yang buruk terjadi pada orang yang jahat karena keadilan Tuhan. Bertobatlah dari menjadi orang jahat. Jadi pada dasarnya 3 orang ini mengatakan, Ayub kita tahu engkau orang benar. Kamu tahu bahwa engkau orang benar. Tetapi penderitaanmu luar biasa. Saudara sudah tahu penderitaan Ayub kan? Di pasal kedua, dalam 1 hari di tengah bolong berturut-turut semuanya habis. Babak kedua penderitaannya seluruh tubuhnya ada borok. Luar biasa saudara penderitaan seperti itu. Tidak ada orang seperti itu yang menderita kecuali Yesus. Pada dasarnya 3 temannya ini memberikan wejangan. Orang jahat pasti menderita. Nggak mungkin orang baik mengalami penderitaan. Pada prinsipnya itu. Nah saudara, dan kemudian Ayub yang tahu dia benar. Menurut saudara Ayub benar? Tuhan sendiri mengatakan di dalam Ayub 1:8 dan Ayub 2 pasal 3. Pasal 2 ayat 3. Mengatakan Ayub itu saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan yang ngomong, Ayub tahu dirinya. Makanya Ayub bingung. Banyak pertanyaan. Sehingga temannya memberikan wejangan-wejangan, akhirnya Ayub capek. Dengan hikmat manusia. Kelihatan hikmat 3 orang itu benar kan? Tapi dia sudah capek. Sudah nggak bisa lagi menjawab pertanyaan penderitaannya saat itu. Makanya keluar pasal ke-28 ini. Saudara, sebelum kita masuk membahas pasal 28 ada 3 poin di sini. Sampai hari ini kita masih seperti 3 teman Ayub. Betul? Saudara tahu bahwa pada zaman Yesus sendiri orang masih punya pendapat seperti itu. Orang jahat, pasti ada dosa. Kamu gak berdosa? Orang tuamu kali ya. Nenekmu mungkin dulu berdosa. Saudara mau tahu contohnya? Contohnya pada zaman Yesus, ada
seorang pria buta sejak lahir. Ingat? Ini bukan orang-orang yang bertanya kepada Yesus, murid-muridnya sendiri. Di dalam Yohanes 9 ayat 3 mengatakan, dia bertanya, Tuhan ini buta sejak lahir, salah siapa? Kan? Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Alias kemuliaan Tuhan akan terjadi melalui orang itu. Tidak penting salah siapa. Kasihan juga orang buta itu. Ya kan? Tetapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui dia dan orang akan ingat dia. Karena kemuliaan Tuhan dikerjakan melalui dia. Murid-murid masih bertanya, ini salah siapa? Orang tuanya? Dia? Tidak hanya itu saudara, pada zaman gereja mula-mula terjadi ketika murid-murid melayani, murid-murid sudah ada Roh Kudus menjalankan amanah Tuhan. Perintah Allah menginjili. Pada zaman Raja Herodes, pada suatu kejadian di dalam kitab 12, kitab para rasul pasal ke-12, Yakobus dihukum mati, tetapi Petrus dibiarkan hidup. Kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 2 mengatakan demikian. Herodes menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Di ayat 11 kita lihat, dan setelah sadar sama-sama mengalami penganiayaan. Yakobus harus mati. Tetapi ayat 19, setelah sadar dan akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Sepertinya Tuhan tidak adil. Dua-duanya hamba Tuhan, dua-duanya rasul, dua-duanya penuh dengan Roh Kudus, dua-duanya melayani amanah agung. Yang satu harus mati, yang satu dibebaskan. Bahkan Petrus mengatakan, tahulah aku bahwa Tuhan membebaskan aku. Gimana perasaan Yakobus kalau dia masih hidup? Dia memang sudah naik ke surga. Seakan-akan Tuhan tidak adil. Saudara, penderitaan, penganiayaan bisa terjadi kapan saja. Tidak untuk kita untuk memahami penganiayaan, penderitaan itu. Tetapi untuk kita berserah kepada Tuhan. Amin. Berserah kepada Tuhan. Dimulai dengan berusaha menemukan jawaban pertanyaan tidak saudara akan temukan. Tidak saudara akan temukan jawaban. Nah, hari ini kita belajar dari Ayub. Dia berusaha bertanya, berusaha berdebat dengan temannya. Moyong, tidak dapat apa-apa. Bahkan ada satu ayat saudara, di tengah-tengah perdebatannya, ini agak sedikit kasar. Ayub sampai mengatakan, sudahlah engkau penghibur-penghibur. Dia tahu dia tiga temannya itu penghibur. Sudahlah engkau penghibur-penghibur sialan. Ayub mengatakan ketiga temannya, kan Ayub tidak mendapatkan penghiburan. Ayub tidak mendapatkan jawaban daripada tiga temannya itu. Kita lihat tadi seakan-akan benar, tapi tidak ada yang benar. Ayub tidak mengerti, Ayub tidak tahu. Tapi Ayub punya kesimpulan di ayat pasal 28 ini. Dia tahu ada sesuatu yang sangat dia perlukan. Bukan kelepasan dari penderitaan, tetapi pengertian dan dari Tuhan untuk hatinya, yaitu hikmat dari Tuhan. Dari segala pertanyaan yang membingungkan, jawaban yang membingungkan, pemikiran dia, keluh kesahnya, dia hanya perlu hikmat Allah. Saudara, kalau kita punya masalah ya, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah usaha, kemana kita pergi? Kita mencari teman kan? Ya kan? Tidak ada yang salah, saudara mencari mentor saudara, hamba Tuhan dan sebagainya. Tetapi sumber segala jawaban kehidupan saudara bukan dari mereka. Amin. Ayub tahu itu semuanya. Ayub mengatakan, engkau penghibur sialan. Tidak mendatangkan kelegaan. Dia tahu yang dia perlukan adalah hikmat Allah. Ayub sangat jelas yang dibutuhkan sekarang adalah hikmat Allah dan pengertian. Kejelasan akan penderitaannya. Apa itu hikmat Allah? Poin pertama, apa hikmat itu? Hikmat apa saudara? Saudara sering mengatakan, oh dia orang berhikmat. Ya kan? Dia orang yang punya bijaksana. Saudara pasti menemukan orang-orang berhikmat kan ya, dalam kehidupan saudara. Apa itu hikmat saudara? Ada bagian kamus mengatakan hikmat seperti ini. Kemampuan untuk membedakan apa yang benar dan yang salah,
dan apa yang sementara, dan apa yang bersifat kekal. Itu adalah hikmat. Itu adalah orang berhikmat. Ataupun kemampuan untuk menilai dengan benar dan mengikuti tindakan dengan kebaikan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman. Memilih yang benar. Mengetahui yang benar, saya sering katakan kepada Marco dan Jonathan, sudah mulai menginjak dewasa pemikiran, harus bisa membedakan antara yang baik dan benar dan pilih yang benar. Dimulai dengan hikmat seperti itu. Ada orang yang baik, yang benar tidak tahu sekalipun memilih yang enggak benar. Oke. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, saudara pernah nonton film kartun, film ya Tom and Jerry ya. Korea semuanya, kartun sudah nggak ada. Ketemu lampu ajaib, ya kan? Terus saudara ditanya, pilih salah satu. Kekayaan, kemasyhuran, kesehatan, apa yang saudara pilih? Saudara, ada seorang hamba Tuhan pernah ditanya oleh Tuhan, Salomo, minta apa saja daripadaku? Satu. Apa ini minta Salomo? Hikmat. Salomo tahu hikmat yang paling penting dalam kehidupannya. Hikmat yang dicari-cari orang. Hikmat yang dibutuhkan orang untuk hidup dalam dunia ini. Orang tidak berhikmat disebut orang bodoh. Lawan dari hikmat bijaksana adalah kebodohan, bebal. Di dalam 1 Tawari 1:7, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo meminta hikmat dan bijaksana. Ada hamba Tuhan mengatakan, hikmat bijaksana adalah kekuatan untuk melihat dan kecenderungan untuk memilih tujuan terbaik dan tertinggi bersama-sama dengan cara yang pasti untuk mencapainya. Hikmat Allah berarti bahwa Tuhan selalu memilih tujuan terbaik dengan cara terbaik untuk tujuan tersebut. Allah memiliki hikmat. Kita seperti Salomo memiliki hikmat. Meminta hikmat. Saudara, orang pintar belum tentu berhikmat, betul? Sangat pintar, profesor belum tentu berhikmat. Beda saudara, bahkan filosof itu punya hikmat manusia, tetapi tidak punya hikmat yang akan kita bahas di sini. Hikmat yang diinginkan oleh Ayub di dalam penderitaannya. Saudara, sebagai umat Tuhan, hikmat dari Tuhan tidak saja kita ingini ketika kita menderita, saudara. Ketika happy sekalipun justru kita juga perlu hikmat. Kalau mengalami penderitaan kita ingat Tuhan kan, Tuhan kasih saya hikmat Tuhan untuk keluar dari penderitaan. Ketika happy justru kita nggak ingat Tuhan, boro-boro hikmatnya. Hikmat ini kita perlukan ketika menderita, ketika happy, kita kesenang, ketika sehat, ketika kita sakit, kita perlu hikmat Tuhan. Ayub dalam hal ini ketika dia menderita, kebingungan dan tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya, padahal dia tahu dia benar. Allah mengatakan dia benar jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia tetap menginginkan hikmat. Amin. Nah, saudara, poin kedua, dari mana hikmat? Dari mana hikmat? Nah, sebelum Ayub menjelaskan dari mana hikmat, dia ingin menjelaskan apakah kita mencari hikmat, di mana hikmat itu? Nih, pasal 28 ayat 1 sampai 11 dia menjelaskan sifat kita manusia yang pada dasarnya tidak mencari hikmat, lebih mencari hal-hal duniawi. Di Ayub 28 1 sampai 11 mengatakan, memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan, masuk terowongan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, di dalam kekelaman, di dalam kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan orang-orang yang berjalan di atasnya. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkit seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas murni. Jalan ke sana tidak dikenali seorang,
seekor burung buas pun dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia meletakkan tangannya pada batu yang keras dan membongkar bangkit gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu itu menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Orang berusaha sedemikian pada zaman Ayub. Zaman sekarang, orang tetap mencari emas, perak, dan segenggam berlian. Siang malam, berusaha memikirkan di dalam kegelapan tidur, mimpi pun. Sama seperti itu. Ayub menggambarkan orang-orang pada saat itu. Sampai nggak kelihatan manusia menggali, mencari berharga di bawah tanah. Ayat 12 mengatakan, setelah Ayub menjelaskan manusia, tetapi di manakah hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Emas bisa didapat, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Di mana hikmat? Ayub menginginkan hikmat itu. Ayub punya pengalaman, kekayaannya melimpah, saudara. Kekayaannya melimpah, dia termasuk orang yang terkaya pada saat itu. Tetapi dia mencari hikmat pada saat itu ketika dia menderita dan tidak tahu jawaban atas penderitaannya. Di mana hikmat? Di mana akal budi atau pengertian? Hari-hari ini kita lebih mencari fokus pada dunia, mencari emas permata. Apa kita inginkan hikmat Tuhan? Saudara, Ayub ingin menjelaskan. Ayub pernah berkata, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang aku kembali kepada Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dia berkata kepada istrinya, apa engkau hanya mau inginkan berkat Tuhan dan tidak mau mengalami seperti ini? Ayub mengalami semuanya, kekayaan, dia tahu bagaimana mendapatkannya. Tetapi saat ini yang diperlukan adalah hikmat dan pengertian. Ini akan menjelaskan hidupnya saat ini. Ayub sebenarnya bisa mengalami semua penderitaan ini, saudara. Ya, sebagai orang Kristen kita harus belajar, kita jangan sebagai Kristen-Kristen cengeng, saudara ya. Disenggol dikit marah. Ayub tidak marah karena penderitaannya, saudara. Ayub tidak menyesal karena penderitaan. Yang Ayub gumulkan, yang kita belajar 2 minggu ini, Ayub bergumul dengan imannya, bukan penderitaannya. Karena dia sudah mengatakan Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Ya, nggak apa-apa diambil semuanya. Yang dia bingungkan, saya ini orang benar. Iman, krisis iman Ayub. Yang diperlukan adalah hikmat. Ayub tahu, ayat 28 ini adalah inti dari kitab Ayub. Dia tahu memerlukan hikmat itu. Dia bertanya, di mana hikmat, di mana pengertian itu? Dunia, teman-temannya nggak bisa memberikannya. Kita lanjutkan bacaan kita hari ini. Di dalam Ayub 28 ayat 13 sampai 19 mengatakan, ya, sesudah dia mengatakan, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi. 13 mengatakan, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Hikmat tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopras dan mahal atau dengan permata lazurit. Hikmat tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Kembali Ayub mengatakan, ayat 20, hikmat itu dari manakah datangnya atau akal budi di mana tempatnya? Hikmat itu terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi dari burung di udara. 22, kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Artinya apa, saudara? Di mana hikmat? Ayub ingin menjelaskan. Pertama, di mana hikmat? Hikmat tidak ditemukan. Hikmat tidak ditemukan, tidak datang dari manusia. Ayub mengatakan ingatan 3 temannya penuh hikmat, bijaksana. Dia tidak menemukan hikmat dari Allah itu sendiri. Saudara,
Banyak orang bijak, banyak orang berhikmat. Tapi hikmat dari orang berhikmat itu sumbernya bukan dari mereka. Ada sumber hikmat yang kekal, itu dari Tuhan. Amin. Ada yang mengatakan, seorang mungkin memiliki hikmat bijaksana, tetapi bahkan orang bijak itu bukanlah sumber hikmatnya itu sendiri. Dia sendiri perlu hikmat. Ayat tadi juga menjelaskan bahwa hikmat tidak datang dari tempat yang diketahui. Alam semesta. Saya sering melihat alam semesta, wah indah ya, wah begitu hebat ciptaan Tuhan. Itu bukan hikmat. Itu mendatangkan inspirasi buat saudara bahwa ada pencipta. Amin. Tadi mengatakan samudra, laut mengatakan, nggak ada hikmat di antara kami. Alam semesta boleh mencerminkan ciptaan Allah, inspirasi kebesaran Allah, tetapi tidak ada hikmat di sana. Ayub mengatakan. Ya. Yang ketiga, hikmat tidak datang dari kekayaan materi dan kekayaan duniawi. Ayat 15-19 mengatakan, emas, perak tidak bisa membeli hikmat. Mutiara tidak sebanding dengan hikmat. Ayub mengatakan, di mana hikmat? Tetapi dia yang menjelaskan di mana hikmat tidak bisa ditemukan. Yang berikutnya, hikmat tidak datang dari makhluk roh lain, saudara. Tadi dikatakan kebinasaan dan maut, mengatakan hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Artinya apa, saudara? Kata di sana Abaddon itu berarti tempat orang mati dan kuburan. Saudara pernah ke orang pintar bertanya kepada arwah-arwah? Saudara sedang mendapatkan hikmat pengertian, ya kan? Sekarang saudara sadar. Ayub mengatakan hikmat tidak bisa ditemukan di dalam kebinasaan. Dunia orang mati, tidak ada hikmat, saudara. Alam semesta tidak memberikan saudara hikmat. Kekayaan tidak memberikan saudara hikmat. Manusia sebijak apapun, dia masih perlu hikmat dari Tuhan. Kita belajar dari Ayub. Ayub ingin mengatakan kepada saudara dan saya ini, kadang-kadang kita salah sasaran. Kita boleh menerima nasihat dari orang lain. Kita boleh menerima pendapat dari orang lain. Penghiburan dari orang lain. Seperti Ayub mendapatkan penghiburan dari 3 temannya. Tetapi dia tidak menemukan hikmat. Ya mungkin dia mendapatkan jalan keluar. Tetapi yang hikmat itu bersifat kekal, saudara. Jadi di mana bisa menemukan hikmat? Ayat 20 tadi mengatakan hikmat itu dari manakah datangnya atau akal budi? Di manakah tempatnya? Di mana hikmat? Saudara, sebenarnya Ayub itu orang berhikmat. Di dalam Ayub 9 ayat 4 mengatakan, Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dia tahu hikmat itu dalam Allah. Ayat 12, pasal 12 ayat 13 mengatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub tahu hikmat itu dari mana? Bukan dari manusia, bukan dari kaya-kayaan, bukan dari dunia orang mati, bukan dari siapapun yang datang dalam kehidupan kita. Dia tahu hikmat itu datangnya dari Allah. Tetapi kita harus mengerti Ayub dengan penderitaannya. Semakin bingung dari teman-teman yang semakin bingung. Tetapi pasal 28 ini menjelaskan sungguh-sungguh Ayub akhirnya clear. Pikirannya menjadi jelas. Dia perlu hikmat itu. Sehingga ditulislah pasal 28 ini. Saudara, hanya Allah yang mengetahui hikmat karena dia yang memilikinya. Amin. Kemana saudara cari? Kepada Allah. Ayub saat ini mengajarkan kepada kita di tengah-tengah penderitaannya. Sebagai orang yang benar. Dia ingin mengajarkan kepada kita. Hikmat hanya dari Allah. Amin. Hanya Allah sumber hikmat. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia juru selamat saudara. Dia penebus saudara. Dia pemelihara saudara. Dia adalah hikmat saudara. Allah adalah kasih. Allah adalah hikmat. Kemudian Ayub menjelaskan inilah hikmat itu. Di dalam pasal 28 kita teruskan bacaan kita. Ayat 23. Allah mengetahui jalan ke sana. Dia menjelaskan. Ia juga mengenal tempat kediaman hikmat. Ingat ya, saudara, ini bahasa puisi. Pasal 28 dengan bentuknya puisi, ya, sedikit saudara harus membayangkan ya. Allah mengetahui jalan ke sana di mana hikmat dan pengetahuan ada. Iya, Allah juga mengenal tempat kediaman hikmat.
Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur kebanyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Ayat 28 merupakan inti daripada seluruh kitab Ayub. Tetapi kepada manusia ia berfirman. Bacakan sama-sama. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Itu yang dicari oleh Ayub. Saudara, saya pernah mengatakan, Ayub tidak pernah membaca kitab Ayub. Ayub tidak tahu bahwa Tuhan berkata hal yang sama 2 kali. Allah mengatakan kepada iblis, saudara, hei iblis, kamu lihat enggak hambaku Ayub? Dia orang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 2 kali Allah mengatakan itu. Berarti Ayub sebenarnya adalah orang yang berhikmat dan memiliki akal budi. Ayat 28 saya bacakan sekali lagi. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat ke-5 mengatakan tidak ada di atas. Kalau kita tidak berhikmat, minta kepada Dia yang dengan murah hati akan memberikan hikmat kepada kita. Saudara, siang hari ini saudara tahu ada hikmat di dalam Tuhan. Ketika saudara menemukan hidup saudara blunder, seperti orang bebal, bodoh sana, bodoh sini, ya kan? Ngomongnya bodoh, tindaknya bodoh, pikirannya bodoh, tidak berhikmat. Minta kepada Tuhan dengan murah hati memberikan hikmat itu kepada saudara. Yakobus 1 ayat ke-5 mengatakan. Saya harap Ayub ini bisa mengajarkan kita untuk mencari hikmat. Tidak pada hal-hal di luar Tuhan. Ayub tahu di mana hikmat itu, yaitu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Amin saudara. Saudara, kata takut akan Tuhan di dalam kitab Ayub ini ada 22 kali. 22 kali. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Saudara, ketika iblis berbicara kepada Tuhan di ayat pasal 1 ayat 9 mengatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan. Ya kan? Iblis ingin mencobai untuk mengganggu Ayub, tapi Tuhan. Iblis mengatakan, engkau melindunginya, engkau memberkatinya. Coba tanganmu diangkat. Atau tanganmu menyentuh dia. Dia pasti akan mengutukmu. Iblis mengatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Apakah dengan tidak mendapat berkat, tidak dilindungi, apakah Ayub akan takut akan Tuhan? Kata takut yang sama, saudara. Tapi Allah mengatakan, Ayub takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, penderitaan fisik, pencemoohan, ditinggalkan, dihianati. Apakah membuat saudara takut akan Tuhan atau melawan dan meninggalkan Tuhan? Takut akan Allah, saudara. Kebalikan dari hikmat dan bijaksana adalah kebodohan. Saat kita bangga kepada diri sendiri dan takut kepada manusia, itu adalah kebodohan. Amin. Kita takut kepada manusia, itulah kebodohan. Kita harus takut akan Allah. Ayub 28, 23, 24 tadi mengatakan, Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya. Hikmat itu, poin ketiga, hikmat itu dari Tuhan. Jangan cari pada manusia, cari di dalam Tuhan. Hikmat berasal dari Tuhan. Itu dibangun dari hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat itu tidak secara otomatis kita menjadi orang berhikmat. Dibangun dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan akan membangkitkan pengertian kita akan rencana Tuhan. Di dalam salah satu surat Yakobus kalau nggak salah, saudara, hikmat itu adalah mengenal kehendak Tuhan dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan? Kalau saudara tidak kenal Tuhan, saudara. Hikmat itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Saudara, ketika
Saudara tidak bisa mendapatkan hikmat Tuhan ketika masa kepepet, saudara. Ketika penderitaan. Ayub kelihatan kepepet, tetapi Ayub sudah memiliki hikmat sejak awal kitab Ayub. Betul? Kadang-kadang kita sudah menderita, Tuhan saya perlu hikmat Tuhan. Ya, Tuhan bisa memberikan hikmat begitu saja, tetapi kebanyakan hikmat, bijaksana dalam kehidupan kita, akal budi kehidupan kita harus dibangun dari sumbernya. Yaitu pergaulan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan membangun hikmat saudara dari sumber yang benar. Bukan dari manusia. Amin. Efesus 16 ayat 17 mengatakan, Paulus menjelaskan kita sebagai manusia ciptaan baru diberikan segala karunia roh. Paulus berdoa bagi jemaat di Efesus, dikatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Rupanya hikmat dan wahyu itu roh, saudara. Sebagai ciptaan baru. Dalam Efesus 1 ayat 3 mengatakan, segala berkat rohani sudah diberikan kepada saudara sebagai ciptaan baru, termasuk roh hikmat. Kadang-kadang kita melupakan itu, kita mencari hikmat manusia. Lama-lama kita menjadi orang yang bodoh dan bebal. Saudara, hari-hari apa yang saudara cari? Hikmat atau harta? Ayub mengatakan orang mencari harta siang malam, jauh dari permukaan tanah sampai ke bumi. Sebenarnya itu cerita pertambangan. Pada zaman itu sudah ada pertambangan, terowongan dan sebagainya. Canggih juga walaupun nggak ada alat-alat canggih. Intinya adalah manusia mencari dunia. Hati-hati dengan jemaat Tuhan. Jangan ketika mencari, happy sebentar, ketika bangkrut datang kepada Tuhan, Tuhan saya perlu hikmat. Hikmat harus dibangun dalam kehidupan sehari lepas sehari. Amin. Tidak serta-merta hikmat datang begitu saja. Hikmat atau harta? Hikmat atau harta, saudara? Itu yang saudara perlukan dalam musim kehidupan saudara, baik senang, baik duka, baik pun di cakrawala yang penuh pelangi ataupun melalui lembah kekelaman saudara. Yang satu perlukan adalah hikmat dari Allah. Hikmat akan memberikan sukacita, hikmat akan memberikan harapan, hikmat akan membawa saudara melalui terowongan itu, lembah kekelaman itu. Amin. Saudara, hikmat Allah yang kita perlukan. Dan dari Allah saja kita akan mendapatkan hikmat. Saudara, saya lihat ketika Daniel termasuk orang-orang buangan. Dikatakan Daniel memiliki hikmat 10 kali lipat sudah daripada orang-orang. Apakah Daniel happy pada saat itu? Apakah kehidupan Daniel sebagai orang bebas? Daniel adalah orang buangan. Tetapi dikatakan Daniel memiliki hikmat 10 kali lipat daripada orang-orang. Kenapa saudara? Karena pergaulannya dengan Tuhan, karena dia taat dengan Tuhan, karena dia memelihara hukum Taurat. Sehingga dia memiliki hikmat yang luar biasa. Stefanus, martir pertama. Mati begitu saja, mati konyol ya. Tetapi dia membawa kemuliaan bagi Tuhan. Mati sebagai martir. Disebut sekali, 2 kali, mati. Tetapi saudara harus tahu, Stefanus salah satu diaken di sana. Dipilih 7 orang, dikatakan mereka dipenuhi oleh roh. Dia adalah orang yang berhikmat. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 10 mengatakan bahwa dia memiliki hikmat dan pengetahuan yang luar biasa. Menderita? Ya, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Ketika saudara menderita, ya baik karena saudara mengerti, tidak mengerti, kebanyakan kita tidak mengerti. Jangan kita merenungkan, bergumul dengan penderitaan. Kenapa ya? Katakan, ada apa? Tuhan mau berikan hikmat apa dalam kehidupan saya saat ini, pada musim ini. Amin. Karena hidup saudara adalah di tangan Tuhan. Betul? Baiklah kita memiliki hikmat. Baiklah kita mencari hikmat. Dan kita harus tahu hikmat itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Saya tutup dengan satu ayat.
Kolose 2 ayat 2 sampai 3, 2 ayat ya. Saudara, firman Tuhan sungguh-sungguh menjelaskan bagi kita, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Kristus segala rahasia, segala hikmat dan pengetahuan. Saudara tahu hidup saudara di dalam Kristus, Kristus di dalam saudara. Amin. Hanya di dalam Kristus, saudara. Jangan cari hikmat dari dunia. Jangan merenung sendiri berdasarkan pengalaman, berdasarkan tradisi, berdasarkan dogma, ajaran gereja sekalipun. Yang diikuti adalah ajaran firman Tuhan. Amin. Saudara, untuk mendapatkan hikmat, saudara, tidak ada cara lain kecuali saudara selalu berhubungan dengan Tuhan di dalam doa saudara, kemudian mempelajari firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan. Hari-hari ini berapa banyak investasi saudara untuk firman Tuhan daripada waktu-waktu saya buang untuk hal-hal yang lain. Hari-hari ini banyak orang membuang waktu di sosial media, ya kan? Investasikan waktu saudara dengan membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang Allah yang hidup itu, disitulah akan datang rahasia hikmat yang dari Kristus. Yang akan saudara perlukan terutama pada waktu krisis, pada waktu mengalami penganiayaan, waktu sengsara mengalami kesengsaraan. Itu saudara memerlukan hikmat. Hikmat dari Tuhan. Dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Investasi saudara. Jangan jadikan Alkitab itu sekedar pajangan. Baca firman Tuhan. Hari-hari ini gereja ICA membangkitkan kembali untuk kita membaca firman Tuhan. Ya kan? Seri khotbah ini berbicara tentang firman Tuhan secara berurutan. Ketika saya membagikan minggu ini kita baca ini, baca saudara. Dari sana bukan saya yang akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan hikmat, wahyu, penerangan buat saudara melalui firman Tuhan yang saudara baca. Berinvestasi di sana. Dan saudara tumbuh hikmat saudara yang dari Tuhan. Bukan dari manusia. Amin. Ayub mengerti di dalam penderitaan, kebingungannya, pertanyaannya, dia tahu ada satu sumber yang dia perlukan, hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub takut akan Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan tidak hanya bekerja sekali. Ayub takut akan Tuhan. Saya ingin mengatakan hikmat itu dimulai dengan takut akan Tuhan, hidup sehari-hari bersama dengan sikap hidup yang takut akan Tuhan. Dimulai dengan takut akan Tuhan, berjalan dalam kehidupan yang selalu takut akan Tuhan. Amin. Pengertian itu akan datang, akal budi itu akan datang. Ketika saudara mengetahui hikmat Tuhan, saudara akan menjauhi kejahatan. Tanpa hikmat Tuhan, tanpa hikmat dari firman Tuhan, saudara tidak pernah akan menjauhi kejahatan. Satu paket. Menjauhi kejahatan dan pengertian itu semakin tumbuh. Pengertian tumbuh, semakin hikmat itu ada. Semakin hikmat itu ada, takut akan Tuhan ada. Semakin takut akan Tuhan ada, pengertian akal budi saudara akan bertumbuh. Dengan membaca firman Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Harus punya komitmen untuk menyediakan waktu, punya komitmen untuk berinvestasi. Saudara, di awal daripada kitab Ayub dikatakan bahwa Ayub orang benar, tetapi anak-anaknya suka pesta. Ayub berkomitmen untuk memberikan persembahan kepada Tuhan pada saat itu. Jangan-jangan anaknya berdosa. Ayub itu orang benar, saudara. Tapi sekali lagi bahwa hikmat itu takut dimulai dengan takut Allah, tetapi hidup selanjutnya tetap takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara akan menjauhi kejahatan. Ketika saudara menjauhi kejahatan, pengertian itu akan timbul. Pengertian itu akan timbul. Dari Tuhan, dari firman Tuhan, bukan dari manusia. Dari manusia mungkin memberikan saudara ujangan, ya kayak saya sekarang ini ya. Saya nggak memberikan hikmat, saya akan memberikan ujangan, baca firman Tuhan. Hikmat itu datang dari Tuhan, ya kan? Tapi hikmat itu bukan datang dari saya, mentor saudara, hamba Tuhan. Dia hanya memberikan guidance, bimbingan. Tapi firman Tuhan yang memberikan hikmat buat saudara.
yang sangat kita perlukan pada musim kehidupan kita. Baik senang, duka, suka, sehat, sakit, dan sebagainya. Amin. Haleluya, haleluya. Saya harap kita belajar dari kitab Ayub pada hari ini, bahwa hikmat itu dari Tuhan. Kita mencari hikmat, kita hanya temukan di dalam Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan kita akan mendapatkan hikmat dan pengertian. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan.